Saya Gani, kelas 3 SD. Masya Allah. Luar biasa. Kelas 3 SD mau bertanya sampai diketik lagi, luar biasa. Ini serius ya. Semoga Adinda diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sekolah, dalam salat saya diajari salawatnya tidak pakai Sayyidina. Di tempat ngaji saya diajari pakai Sayyidina. Manakah yang betul Ustaz? Dalam salat iftitahnya ada yang pakai inni wajjahtu, ada yang langsung wajjahtu. Mana yang betul Ustaz? Baik, apakah inni wajjahtu ataukah wajjahtu atau yang tidak pakai wajah? Baik, mana di antaranya? Ini sebetulnya sudah pernah saya sampaikan di YouTube, bisa dilihat. Tentang masalah Sayyidina itu dibagi pada dua bagian. Dua bagian di luar salat. Yang pertama, ada hadis-hadis Nabi yang menyeru para sahabat dengan kalimat Sayyidina. Abu Bakar dipakai Sayyid, Umar disebut Sayyidul Qaum, dihormati. Tapi ada juga hadis-hadis yang Nabi menolak dipanggil Sayyid. Ketika datang seseorang menyebut Sayyid, Sayyid, kata Nabi, jangan panggil saya itu. Saya tidak ingin diangkat seperti Isa. Tapi Anda harus baca hadis dengan ilmu hadis. Teman-teman sekalian, ketika kita baca dengan ilmu hadis, kalimat Sayyid itu asalnya netral. Panggilan kehormatan Bapak. Diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris Mister. Dalam bahasa Indonesia Bapak. Ya. Anda misalnya lewat Pak Camat, begitu lewat Anda panggil Camat, Camat sini gitu kan. Bagaimana perasaan Pak Camat? Baik, Bupati lewat, begitu lewat, Bupati, Bupati sini. Masya Allah. Saya bukan Bupati, saya Papati. Masya Allah kan. Tayyib. Ada kalimat-kalimat di situ. Kiai lewat, Ketua MUI lewat, Anda panggil misalnya dengan nama orangnya langsung. Maka di Arab itu ada ungkapan kehormatan namanya Sayyid. Perempuannya Sayyidah, Sayyidah Khadijah, Sayyidah Aisyah, itu normal biasa. Sama dengan saya panggil Anda Bapak, Tuan, Nyonya, dan sebagainya. Maka Umar dipanggil oleh Nabi Sayyidu Qaumi, pemimpin kaumnya, yang dihormati di kaumnya. Abu Bakar disebut Sayyidu Qaumi, yang dihormati dalam kaumnya. Baik, Nabi disebut Sayyidul Anbiya, Jumat disebut Sayyidul Ayyam, Sayyid. Nah, orang tadi, kenapa Nabi tidak berkenan dipanggil dengan Sayyid oleh orang tadi? Karena orang tadi berniat mengkultuskan Nabi. Ingin cari muka di hadapan Nabi. Seakan-akan ingin diperhatikan oleh Nabi lebih daripada orang lainnya. Maka dia panggil Sayyid, 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 tapi ingin mengkultuskan Nabi. Nah, Nabi menolak, bukan menolak dipanggil Sayyidnya, tapi menolak dikultuskan. Sehingga seperti Nabi Isa nanti nasibnya bagaimana dikultuskan oleh umatnya. Jadi kalau Anda ingin memanggil kalimat Sayyid dalam konteks untuk kehormatan, itu nggak ada masalah. Saya tinggal di Mekah, bolak-balik juga ke Madinah, beberapa tempat yang lain. Orang Madinah, orang Mekah biasa, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Itu biasa saja. Anda coba lihat di tulisan-tulisan di jalan, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad, biasa saja. Ya, tapi kalau Anda ingin mengkultuskan dengan menggunakan kalimat Sayyid, itu yang dilarang. Sedangkan dalam sholat, kalau saya lebih pada pendapat tidak menggunakan kalimat Sayyid dalam sholat. Karena kalimat sholat itu dengan bacaan dan gerakannya diikut dan diikat oleh hadis Al-Bukhari nomor hadis 651. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian seperti persis melihat saya salat. Sedangkan dalam salat kita diajarkan tahiyat dan salawat tidak menggunakan sayyidina. Allahumma salli ala Muhammad. Maka saya pribadi mencukupkan pada kalimat Allahumma salli ala Muhammad. Dan itu menurut saya lebih kuat. Karena salat itu mengacu pada kaidah ikuti apa yang diajarkan oleh Nabi. Kalau di luar salat itu muamalah masih ringan di situ. Masih ringan, tidak ada dalil kuat yang mengikatnya. Ketentuan dalam usul fikih, jika ada yang khusus, maka khusus ini taksis kepada yang ta'mim. Yang umum ditaksis oleh yang khusus. Dalam sholat tidak ada kalimat Sayyidina yang diajarkan oleh Nabi. Maka dari situlah saya lebih cenderung kepada kalimat Allahumma salli ala Muhammad tanpa Sayyidina. Sepakat? Baik. Kalau Anda ingin sepakat silakan. Kalau tidak, ya mungkin cari dalil lain yang lebih menenangkan. Inni wajjahtu dan wajjahtu. Dua-duanya ada. Yang wajjahtu tanpa ini di hadis Muslim nomor hadis 1848. Hadisnya dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Yang pakai ini ada di Ibnu Majah nomor hadis 3221. Hadisnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Tapi saya mau bacakan hadisnya. Yang tidak pakai ini berikut bunyi hadisnya. Shallaitu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fastaftaha wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard, dan seterusnya hadis. Saya pernah salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Ali bin Abi Thalib, fastaftaha,
Maka beliau membaca doa istiftah dengan kalimat wajjahtu, wajhiya lilladzi, dan seterusnya hadis. Sedangkan yang pakai ini hadisnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Beliau sampaikan, qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya sering kali melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yadhbah, setiap kali menyembelih hewan kurban, aqbala al-qiblah, menghadapkan hewannya ke arah kiblat, sunnah pertama. Nanti mohon maaf ya, kalau akan menyembelih hewan kurban, sunnah pertamanya hadapkan hewannya ke kiblat. Jangan asal sembelih. Thumma qala Allahumma hadha min Muhammad wa ali Muhammad wa umat Muhammad. Kemudian tujukan untuk siapa hewan kurban itu. Kalau perorangan sebutkan, seperti Nabi mengatakan ini kurban untuk Muhammad. Untuk satu keluarga boleh. Allahumma min ali Muhammad, dari keluarga besar Muhammad. Jadi mohon maaf ya, ini kalau anda rizkinya banyak, misal di rumah ada 5 orang, setiap orang anda ingin korbankan 1 ekor, boleh, nggak ada larangan. Tapi kalau rizki anda 1 hewan, jangan paksakan sambil diundi. Cukup 1 hewan untuk 1 keluarga. Keluarga besar Adi Hidayat 1 kambing, maka 1 kambing itu mencakup saya, istri saya, dan 2 anak saya. Tadi bukan 2 putra ya, 1 putra 1 putri. Mencakup seluruhnya, cukup 1 hewan untuk semua keluarga. Sah. Jadi tidak perlu gantian. Kakak, ini adik dulu ya tahun ini, kakak tahun depannya. Wah ya nggak mau, kakak juga pengen kurban. Adik dulu, kakak dulu. Ya udah kita undi saja. Diundi cocok keluar kakek. Masya Allah. Kakak tidak, adik tidak gitu kan? Nggak usah, antum sebutkan aja nama keluarga besarnya, selesai. 3, umat Muhammad. Umat Muhammad diantaranya menunjuk kepada seseorang yang telah tiada. Sah. Karena ketika Nabi menyebut umat, itu mencakup semua umat Nabi, baik yang masih hidup ataupun wafat. Dalilnya di situ menunjuk pada 2 bagian. Berkurban bagi yang tidak mampu. 1. Di anda kalau misalnya mampu, ada orang lain tidak mampu, boleh anda berikan hewannya. Hadiahkan kepada orang itu untuk kurban dia. Boleh. Seperti Nabi berkurban untuk umatnya. Yang kedua, kurban untuk orang yang sudah tidak ada. Sah. Ulama sepakat di sini. Hanya Imam Asy-Syafi'i mengatakan diikat dengan syarat wasiat. Kalau ada wasiat lakukan, kalau tidak tidak perlu dikerjakan. Tapi jumhur mengatakan tidak perlu ada wasiat karena hadisnya tidak menyebut wasiat. Sunnah yang selanjutnya, thumma qala bismillahi Allahu akbar. Sembelih ucapkan bismillahi Allahu akbar. Baru sembelih. Dan ingat ya, kalimat sembelihannya itu seketika. Idza dzabhtum fa ahsinu dzibha. Ketika anda akan sembelih, baguskan sembelihan. Dzabha seketika. Jadi bukan menggorok berkali-kali. Ya, ditolong dipelajari ya. Di begitu akan sembelih seketika, set sekali, sudah. Supaya tidak membuat hewannya merasa kesakitan. Jadi bukan berkali-kali begini. Ya, coba dipelajari itu ya, cari urat yang baik. Jadi begitu, kemudian anda sembelih seketika. Makanya kata Nabi, jika anda ingin menyembelih, tajamkan pisaunya asah. Dan itu pun Masya Allah, saking kasihnya Nabi pada hewan. Dikatakan, jangan lakukan depan hewannya. Jadi kalau anda ingin mengasah pisau nanti saat kurban, jangan anda majukan hewannya, melihat pisaunya diasah. Kandidat selanjutnya, sambil begini, sabar ya, sabar. Itu salah. Salah. 4. Begitu selesai, anda menghadap kiblat. Lalu anda ucapkan, lihat kalimatnya, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda, dan seterusnya hadis. Sepanjang penelitian kami dari hadis-hadis yang ada dari sahih sampai dengan palsu, maaf, kalimat inni wajjahtu itu hanya disebutkan dalam 2 hal. 1 bagi yang selesai lontar jumrah menghadap ke kiblat, yang kedua bagi yang selesai menyembelih hewan kurban. Adapun dalam sholat yang kami temukan kalimat wajjahtu tidak menggunakan ini, tapi langsung wajjahtu. Ustadz, apakah boleh menggunakan ini? Kalau kami pribadi berpendapat tidak perlu menggunakan ini, karena sekali lagi kalimat sholat itu diikat dengan petunjuk Nabi, sallu kama ra'aitumuni usalli. Kalaulah kalimat ini bisa digunakan, maka Nabi akan jadi orang pertama yang mempraktekannya. Kalimat ini dihadirkan karena kalimat Nabi Ibrahim pernah mengucapkan itu di Quran surah ke-6 ayat 76 sampai 80. Ketika beliau melihat matahari, melihat bulan, melihat bintang tidak menemukan Allah, maka beliau katakan inni wajjahtu. Tapi itu bukan dalam konteks sholat, dalam pencarian kepada Allah. Jelas ya? Maka kalau anda tanya mana yang paling kuat, saya pribadi berpendapat yang paling kuat yang tidak menggunakan ini. Saya pernah survei mencari kenapa ini pakai ini. Saya cari sampai saya mencari ke kitab-kitabnya teman-teman yang di NU. Saya sampai ke Jawa, Pak. Ya. Saya senang menelusuri sesuatu. Jadi kalau ada sesuatu tertulis, saya cari kalau masih bisa ditemukan. Saya lihat ada nasab, saya sampai pergi ke Aceh. Ketemu ahli nasab.
Saya cross check, yang saya hafal ini, apakah ini benar? Beliau katakan, oh ini tidak tepat, yang benar yang ini, yang ini, yang ini. Sampai kita cross check lagi. Dikatakan ada bekas misalnya Wali Songo, saya cari. Oh di bukunya ada begini, kita temukan. Sampai jalan saya Pak. Sampai ke Tuban, sampai ke Lasem, naik ke Pasujudan Sunan Bonang. Sampai kita hitung berapa anak tangganya. Kuncinya namanya Pak Abdul Wahid, kuburannya ada di sini, kita temukan itu. Yang pertama kali menyebarkan Islam, ya sampai ke daerah Matra, sampai ke Jawa. Ada yang dari Mesir namanya Syekh Ahmad Jumadil Kubra. Punya 2 anak, ya anak pertamanya namanya Maulana Ishaq. Dari Maulana Ishaq turun kemudian ada Kiai Ahmad Dahlan, ada Kiai Hasim bin Asy'ari, itu nyambung ke Maulana Ishaq dua-duanya. Ya, yang satu lagi Syarif Abdullah. Syarif Abdullah menikah dengan Syarifah Mudaim, melahirkan Syarif Hidayatullah. Jadi Sunan Gunung Jati. Di mana Ahmad Jumadil Kubra sekarang meninggal dunia? Makamnya di mana? Daerah Semarang ke arah Demak. Sampai masjidnya saya ikutin, Pak. Jadi kalau Anda mau ke Demak, ini di Semarang, ini arah Demak, ini ada flyover di sini. Di sini ada masjid warna hijau. Kubahnya warna emas. Di sampingnya ada gerai ATM, ada 3. CMB Niaga, ada Mandiri, ada BNI satu lagi. Di sini Anda lurus, sebelah sini itu makamnya. Ikutin betul, ikutin betul, ikutin betul. Saya cari kitab, sampai ke toko buku di Lasem, saya dapatkan kitab teman-teman tuh yang tradisional. Saya temukan di bukunya, tidak disebutkan ini wajah tuh. Di kitab lengkapnya disebutkan wajah tuh. Saya telusuri. Nah, Allahu a'lam, entah kenapa sampai ke daerah-daerah, tiba-tiba kemudian menjadi tambahan ini. Ya. Jadi itu yang kami temukan. Allahu ta'ala a'lam bis-shawab.